Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Nats renungan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dengan perikop pembacaan berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Demikian pembacaan Nats renungan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu ada dasar untuk berpijak. Bahwasanya ketika kita melihat sebuah kapal yang besar, ia memiliki sauh yang ketika akan berlabuh, maka sauh itu akan dilemparkan dan akan tertancap di dasar lautan dan membuat kapal besar itu tidak diombang-ambingkan dan dibawa lari oleh ombak yang berada di tempat itu, tetapi ia akan tetap di mana ia bersandar. Ketika kita menyadari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, ternyata orang yang memiliki pengharapan akan memiliki sebuah ketetapan di dalam dirinya. Persoalannya adalah mengapa ada yang menjadi lamban dalam banyak hal? Karena ia tidak memiliki harapan yang kuat tentang apa yang ia sedang kerjakan. Itu mengapa Paulus berkata bahwasanya kamu harus tertuju kepada hal itu yang membuat kamu menjadi sangat-sangat memiliki antusias dalam hal itu. Dan salah satu yang kita memikirkan dalam hal ini adalah harapan. Mengapa harapan itu menjadi bagian yang terpenting dalam diri kita? Karena ternyata ini memastikan kita bahwa kemanapun kita berangkat, apapun pun yang kita kerjakan, maka kita punya pijakan yang kuat dan kita tidak menjadi tersesat kala kita melakukan segala sesuatunya. Pertimbangan-pertimbangan sering sekali terjadi dan akibat pertimbangan-pertimbangan itu sedikit sekali yang bisa kita kerjakan, padahal banyak yang perlu kita jangkau. Jika kita tidak punya dasar berpijak, maka banyak sekali hal-hal yang terbengkalai yang mungkin tidak bisa kita kerjakan. Saudaraku yang terkasih, seandainya Abraham tidak memiliki iman yang benar dan harapan yang benar, akankah ia dengan serta-merta tertuju kepada sesuatu hal yang ia belum tahu? Jawabannya tidak mungkin. Tetapi Allah telah bersumpah atas dirinya sendiri. Konsep sumpah itu sebenarnya adalah mengatasnamakan orang yang lebih tinggi daripadanya sehingga tidak ada lagi perbantahan. Allah bersumpah atas dirinya sendiri akan janji itu. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwasanya pengharapan itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya bagian yang dimana kita tidak bisa memasukinya selain imam besar. Ternyata kita telah menjangkau itu karena ternyata Yesus Kristus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Itu mengapa kita harus berpegang teguh kepada prinsip yang penting ini. Kristus adalah dasar kita untuk berharap. Ketika kita tidak berada di dalam Kristus, adakah dasar bagi kita untuk berharap? Semua butuh pijakan. Sehingga ketika seseorang memiliki pijakan yang kokoh, maka ia memiliki kepastian untuk menjangkau sesuatu hal dan memperbaiki atau mengerjakannya. Tetapi jika seseorang tidak memiliki pijakan, bagaimana mungkin ia bisa menjangkau sesuatu yang lebih tinggi? Harapan kita ada pada Kristus, sehingga kita dapat menjangkau itu yang mana kita sebenarnya tidak dapat memasukinya, tetapi kita
mendapatkan itu karena anugerah, sebab kita dibenarkan karena iman. Kiranya saudara mengerti tentang prinsip ini, sehingga saudara akan semakin melihat bahwasanya hal ini adalah hal yang telah ditetapkan Tuhan padaku. Sehingga jika segala sesuatu kemungkinan buruk terjadi, maka aku sudah punya pijakan yang kokoh bahwasanya aku tidak bisa diombang-ambingkan, sehingga aku tidak akan menjadi pribadi yang menggabungkan diriku kepada hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang bercela, yang melawan otoritas Allah, karena aku yakin dan percaya bahwa harapanku adalah Kristus yang tidak mungkin akan bergeser. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengukuhkan pengharapan kami di dalam Kristus yang telah menjadi perintis memasuki tabir yang maha kudus itu, yang kami tidak mungkin bisa menjangkau itu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh tertuju kepada buah yang baik yang akan kami berikan dalam hidup kami yang singkat ini. Karena kami telah memiliki pengharapan yang benar, pijakan kaki yang kuat, pijakan iman yang kokoh. Peliharalah kami ya Tuhan, izinkanlah kami memuliakan-Mu lewat setiap apa yang boleh kami lakukan. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.